percuma janji bisa diingkari. Paling kenceng di penjara. Pencoblosan. Iya, Di tanggal 13. kalau cuma doa dan dukungan tidak dicoblos, tidak jadi saya. Nggak jadi saya. Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Jika sudah ngopi di sini, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Kali ini, pada kesempatan kali ini Ngopi Batok kedatangan tokoh yang luar biasa. Seorang tokoh dari Desa Gunung Muda, tapi bukan di dusun Gunung Mudanya, tapi adalah dusun lain bagian dari Desa Gunung Muda. Kebetulan dalam rangka pesta demokrasi Desa Gunung Muda yang direncanakan pada tanggal 13 Oktober 2021, Desa Gunung Muda akan melaksanakan pemilihan kepala desa Gunung Muda. Hadir di Ngopi Batok kali ini Pak Mas Ali, salah seorang calon kepala desa Gunung Muda yang sudah melewati tahapan-tahapan. Beliau sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 5, Pak ya? Ya, nomor urut 5 yang hari ini hadir bersama kita di Ngopi Batok. Apa kabar Pak Mas Ali? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ini tahapan sudah dilewati, ya. Kira-kira kondisi saat ini apa dalam kondisi persiapan atau sudah jalan nih timnya? Sebenarnya sambil juga kan. Sambil jalan. Oh iya. Sambil jalan. Jalan ini kan yang di atas depan muncul, ada yang di door to door gitu. Iya. Tetap jalan jadi. Tapi kalau Desa Gunung Muda ini kan luas ya. Ya. Dari Sincong sampai ke perbatasan dengan Riding Panjang ya. Iya. Kondisinya kalau boleh tahu, yakin nggak orang sedesa Gunung Muda kenal sama Pak Mas Ali? Kenal ya? Insya Allah kenal. Kalau ya sih, kalau lihat orangnya pasti kenal. Kalau lihat orangnya pasti Iya. kenal ya. Mungkin yang agak ini ragunya kan di nama. Nama? Soalnya jarang digunakan nama formal nih kan. Iya. Mas Namanya Ali. Mas Ali ya. Iya. Jadi, Panggilannya atau dikenal masyarakat siapa? kalau di masyarakat Dana nama. Dana. Dana. Wah, jauh sekali ini melesetnya dari Mas Ali ke Dana. Tapi nanti di kertas suara namanya Mas Ali. Mas Ali ya. Kira-kira merasa dirugikan kayak ini? Kalau mereka kenal, yakin tidak. Mereka kenalnya pasti dari foto wajah ya, sama nomor ya. Nah, nomor. Coba disampaikan dulu nomor berapa? Iya, tetap nomor. Disampaikan dulu nomor 5 ya. Ada simbol tangannya atau gimana? Nggak ada ya. Nomor 5 ya. 5 aja. Nomor 5 Pak Mas Ali Dana. Ini asli orang Gunung Muda berarti ya? Iya. Dari lahir? Lahirnya Gunung Muda juga. Masa kecilnya sekolah besar di Gunung Muda? Iya. Oh, Asli Gunung Muda. Asli. Di mana? Tepatnya di Gunung Muda di mana? Untuk sekarang nih. Enggak, lahirnya di mana dulunya? Apa beda tempatnya antara lahir sampai sekarang? Beda sih. Beda, coba. Tapi tetap di Gunung Muda ya? Gunung Muda. Iya, Awalnya di dusun Gunung Muda kan. Oh, lahir di sana. Sekarang ini di dusun Mula Karyanya. Oh, pindah karena berkeluarga atau? Memang dari kecil pindah. Oh, pindah dari kecil. Ikut orang tuanya gitu ya? Orang tua sekitar kelas 1 SD pindah. Oh. Nah, sampai sekarang di situ. Tapi Komplek Kadipaten. masih adalah kerabat atau tetangga dulunya di dusun Gunung Muda ya? Kalau keluarga tuh banyak, keluarga besar di situ. Keluarga besar? Soalnya Gunung Muda tuh memang asli kami kan. Iya. Nah, jadi banyak keluarga situ, walaupun bahasa kita nih jauh-jauh bau
Iya, bau-bau masih ya, bau-bau. masih bau. Masih tapi Iya, warga iya. sampai ya perbatasan tadi lah, Gading Panjang masih ada tuh bau-bau. Pekerjaan sekarang ini apa ini, Pak Mas Ali? Ini untuk sekarang nih fokus sih budidaya ikan sebenarnya. Ikan apa ini? Ikan lele, ikan nila. Wis, berarti wira swasta ya. Tapi katanya Pak RT juga. Iya, Pak RT juga. RT komplek Gading Panji lah. Udah berapa lama ini? Kalau RT itu sebelum lama. Kemarin kita setahun lebih, hampir 2 tahun lah. 2 September. tahun. Jadi udah September ini 2 tahun. September ini 2 tahun. Berarti September 2019 ya. Ini udah menjelang 2 tahun. Tapi berarti udah mulai terbiasa lah melayani masyarakat ya. Nah, situ lah termasuk motivasi tadi. Motivasinya untuk melayani masyarakat. Jadi kita tahu kemauan masyarakat itu bagaimana. Jadi salah satu yang melatar belakangi untuk mencalonkan kepala desa Iya. ini karena Melayani melayani masyarakat. Ribet nggak jadi RT, Pak? Kalau kita menyikapi ribet, kalau tanggung jawab sih kita pulang ke situ tidak ribet sebenarnya. Nggak ribet, Karena tapi memang ada aja ya masyarakat minta dilayani ya. tetap karena memang kita pelayan masyarakat kan. Pelayan masyarakat. Jadi, walaupun malam kadang-kadang kita datang. Kita datang ya, walaupun gajinya nggak seberapa ya. Kadang-kadang di situ ada ini juga, tantangan juga ada kepuasan juga kita. Kepuasan karena melayani ya. Kalau kita berhasil melayani mereka dengan baik, Ada rasa kepuasan ada tersendiri. kepuasan tersendiri. Artinya itu kan tidak bisa dibandingkan dengan Iya, kata-kata. betul. Tidak bisa. Mencalonkan ini kan butuh persiapan juga, apalagi Gunung Muda sampai tes kan. Iya. Sampai tes karena lebih dari 5 orang. Iya. Apakah ini tiba-tiba memang tahu karena pas mau mencalonkan ini baru persiapan, atau sebetulnya jauh-jauh hari udah persiapan nih Pak Mas Ali? Yang untuk tes. Enggak, untuk jadi calon kades ini. Oh, memang itu tadi lah. Memang pertama tadi motivasinya di situ Iya, melayani tadi. Jadi untuk perubahan juga kita kepengennya gitu. Oh, Jadi pengen ada perubahan ya. ada. Kalau bisa kan tetap berubah. Ya harus Berubah lebih yang baik. baik. Harus lebih baik. Harus lebih baik di sekarang. Sekarang baik, kita lebih baik. Lebih lagi. baik, betul. Tapi katanya dulu pernah mencalonkan juga. Pernah. Sekitar 2 periode yang lalu kan. 12 tahun yang lalu berarti ya. Sekitar ya. Sekitar. Berapa calon waktu itu? 7 ya mungkin. 7. Jadi saya ini sudah 2 kali, orangnya banyak terus. Oh, begitu. Cuma- Jadi yang kemarin 7 itu dapat nomor urut berapa, Pak Mas Ali? Berapa ya? Lupa. Enggak, hasil pemilihan. Iya, lupa. Kan yang terpilih kan juara, satunya yang terpilih, terus kedua, ketiga, Keempat apa keberapa? keempat ya. Ya, mungkin. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan, ya. Termasuk paling muda waktu itu. Oh, paling muda ya. Usia berapa sekarang? Sekarang 42. 42. Berarti di usia waktu itu 30-an. 30 ya. Iya. Udah berani maju calon kades ya. Iya. Dengan usia yang sudah cukup matang lah ya, pengalaman di bidang lain mungkin juga membekali rencana ini. Kira-kira dengan mata pilih Gunung Muda 3.000 lebih ya, yakin menang nggak? Insya Allah yakin. Yakin menang ya. Kalau kita kan harus optimis begitu. Harus optimis ya. Jadi yakin. Yang meyakini menang itu berdasarkan peta, data, atau apanya, kira-kira gimana itu? Apa yang meyakini saya pasti menang karena ini apa? Insya Allah programnya. Program ya, Ya. jual programnya ya. Bisa jadi soalnya sebelum di sini juga kan saya sering melalang buana kan, bagian kepemilian juga. Oh, biasa jadi tim ses juga berarti? Tim saya enggak. Enggak. Netral punya. Netral punya, tapi apa anunya? Kan karena sambil cari data gitu kan, ngobrol apa yang mereka inginkan, Menyaring aspirasi level bawah ya. Jadi tiap kali kalau kita bicara demikian, mereka kembali ke pemimpin, Kembali ke kepercayaan. pemimpin.
Iya, Jadi kepercayaan mereka terhadap pemimpin itu agak kurang. Ya. kurang. Nah, jadi sementara kan kita tahu waktu pemilu kemarin cuma sekitar 50% Partisipasi. partisipasi. Partisipasinya. Kami cari apa sebabnya? Itulah jawaban. Kalau sekarang tanggal 13 nanti dilaksanakan Pilkades di Gunung Muda, menurut Pak Mas Ali partisipasinya tinggi nggak? Itu yang kita mau coba angkat ya. Kita coba angkat. Kita Ya. coba angkat. Soalnya tadi kalau program kita tidak mendukung ke arah perbaikan pemimpin mungkin agak rendah. Rendah juga. Tapi kalau kita program situ insya Allah Prediksi Pak Mas Ali tanggal 13 Oktober nanti berapa persen yang hadir ke TPS, yang datang ke TPS nih? kalau untuk sekarang mungkin prediksi ya paling banyak lah 60%. 60%. Paling banyak Dari 60% tersebut Pak Mas Ali yakin dapat berapa suara? bisa 35 bisa. 35%. Dari yang partisipan ya, Ya. bukan dari total ya. Bukan. 35% menang dong. Kan harus Ya, menang kan? harus menang ya, Ya. 35% harus menang. Harus menang. Kalau seperti itu petanya. 4 lawannya punya trik, punya basis suara yang berbeda-beda juga. Pak Mas Ali juga pasti punya basis suara yang berbeda juga kan? Atau ini saling rebutan ini? Kira-kira kondisi sekarang. Kalau rebutan sih posisi itu tetap sih rebutan. Iya. Cuma kan bagaimana cara kita. Iya, Teknik rebutan itu bagaimana? teknik rebutan. Ya, kalau rebutan suara kan tetap ngambil Iya. hati masyarakat kan susah. Pertanyaannya adalah Pak Mas Ali menyatakan bahwa ini tergantung pemimpinnya. Mm-mm. Kalau seandainya Pak Mas Ali nanti terpilih, Mm. yakin nggak bisa merubah itu? Insya Allah. Tapi tetap saya berharap dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat Iya. ya. Karena pemimpin tanpa masyarakat tidak Nggak ada guna. juga. Tidak ada Siapa yang mau dipimpin ya? Itu jadi kalau masyarakatnya sudah menuntut pemimpinnya baik, ya masyarakat juga harus berbenah. Harus berbenah. Jadi seimbang sinkron. Begitu. Kalau cuma nuntut pemimpin yang baik tapi mereka nggak mau diperbaiki ya percuma juga kan. Pak Mas Ali kan kondisi sekarang di Mula Karya, Dusunnya. ya dusunnya. Yang terpadat kayaknya jumlah penduduk di Gunung Muda ya. Terpadat di Telang. Ya juga kedua mungkin. Oh kedua ya. Berarti bisa berbagi-bagi lah di situ ya. Bisa, insya Allah Bisa. Udah ada tim kira-kira Pak Mas Ali? Ada. Ada ya. Ya. Kira jalan juga ya. Gak jalan. Keluarga gimana? Maksudnya? Keluarga, dukungan keluarga apa ikut Insya juga Allah. ikut mengkampanyekan atau pasif atau gimana? Keluarga ini nggak usah ikut kampanye nggak ada apa. Nggak usah ya, nggak usah ya. Yang penting- Tapi keluarga inti ikut dong. Ikut tetap. Ikut ya, keluarga inti pasti ikut lah. Tapi batas kampanyenya juga bukan kampanye yang itu. Paling kan memperkenalkan. Iya. Tapi euforia Pilkades sekarang berbeda loh Pak Mas Ali. Iya. Dibandingkan mungkin 12 tahun yang lalu ya. Iya. Ya, Beda sekali. sekarang karena mungkin salah satu efeknya dana desa besar, pembangunan banyak dibebankan ke desa-desa, Iya. sehingga orang mencoba mencari yang terbaik. Masyarakat juga pengen yang terbaik sebetulnya. Yang meyakini Pak Mas Ali menjadi yang terbaik di antara 4 ini apa? Ya mungkin tuh program kita juga. Program. Boleh kami tahu apa sebetulnya programnya? Ya, Biar masyarakat juga tahu nih. Iya. Ya masyarakat harus tahu bahwa Pak Mas Ali mencalonkan Kades enggak tangan kosong, tapi Iya. sudah bawa program yang dia bawa karena menyerap aspirasi masyarakat. Iya. Ya, seperti coba dong disampaikan. contohnya mereka kan ya kita tidak bisa pungkiri juga kalau Iya. ekonomi kita ini kan untuk sekarang kan kekuatan di timah masih. Iya. Nanti kita coba ke pertanian atau ke perikanan. Ah. Nah, kita yang menjalankan tuh masyarakat yang bekerja ya. Oh. Jadi dana nanti insya Allah kita bagaimana caranya
Pak Mas Ali udah melaksanakan kan yang perikanan ya. Iya, Makanya keyakinannya di situ ya. bisa. Karena sudah Merasakan. sudah bukan berteori lagi Bukan, ya. jadi Sudah praktek. kebutuhan juga untuk sekarang kurang kita. Itu ya. Nah, jadi kalau masyarakat tuh ngomong, kemana jualnya begini-begini, mungkin bisa kita handle itu. Tapi itu menguntungkan. Ya menguntungkan. Menguntungkan ya. Pasca timah, Ya karena orang Kerja beranggapan kerja lain kurang menguntung Pak. Iya. Karena yang menguntungkan itu cari timah katanya. nah itulah makanya berpikir tadi kan untuk sekarang yang pegangan mereka kan timah. Iya. Tapi jangan sampai masyarakat ini terlena nanti. Nggak lama lagi timah mungkin Habis ya. habis. Nah, apa kerjaan mereka? Sementara kolong banyak gitu. Iya. Tapi nggak dikasihkan ya, nggak diisi Bisa ikan. kan kosong sayang. Kosong. Orang luar bisa, masa kita nggak bisa. Orang luar bisa, kenapa kita nggak bisa? Harus yakin ya. Harus yakin. Jadi untuk mungkin dana-dana nanti kita fasilitasi bisa ke situ kan. Iya. Nah, program kan ke situ bisa. Oke. Jadi apa bisa menyampaikan visi misinya saat ini? Udah dibuat visi misinya belum? Sudah sih. Sudah. Belum pada ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kira-kira tujuannya apa? Intinya kalau visi saya tuh ya melayani masyarakat ya. Melayani masyarakat. Ya, soalnya dengan kesadaran penuh kita ini bukan kita yang mau dilayani kan. Iya. Kita jadi, yang melayani. jadi kades itu bukan untuk dilayani, Bukan. tapi Jadi untuk kita melayani. Jadi apa keperluan mereka tuh kalau bisa kita layani. Jadi RT sekarang kan udah tahu ribetnya Pak ya. Iya, Kira-kira kan jadi kan jauh lebih ribet Pak. insya Allah. Siap tapi ya. Insya Allah. Siap untuk melayani masyarakat Gunung Iya. Muda. Iya. Kalau keluarga gimana Pak? Eh, Mendukung untuk jadi pelayan ini. iya mendukung. Karena mereka juga keluarganya sudah tahu kan. Heeh. Nah, saya jadi RT melayani bagaimana kerjanya bagaimana. Iya, 2 tahun jadi RT lumayan juga Pak Lumayan. pengalamannya kan. Ya. Karena masyarakat itu nggak sekonyong-konyong, nggak tiba-tiba datang ke kantor desa, pasti ketemu RT-nya Ketemu dulu. RT. Masalah-masalah yang dibawa kan tidak langsung ke Iya, desa. ke RT desa, dulu. langsung ke RT dulu. Selama ini cukup semangat ya. Nah, gitu. Alhamdulillah saya sekarang nih. Tadi saya katakan ada kepuasan tersendiri bisa Ada kepuasan tersendiri, seandainya bisa melayani mereka dengan baik. bisa melayani mereka dengan baik. Jadi RT kan administrasinya nggak terlalu ribet ya, atau nggak terlalu detail. Iya. Kemungkinan nanti kalau jadi kades banyak administrasinya Pak. Iya. Ada keuangan, ada pemerintahan, ada pembangunan, pokoknya lengkap di kantor itu. Iya. Kira-kira itu gimana tuh menyikapinya? Ya tetap yang kita rangkul Rangkul pegawai lama. pegawai lama tetap dirangkul. Tapi ada juga yang bilang katanya pegawai-pegawai kantor desa ini susah sekali Pak. Itu gimana? Kalau Pak Mas Ali jadi kades terpilih nih, Ya. itu mau dipakai atau mau diganti? Kalau saya sih kalau mengganti itu harus belajar dari awal berarti kan. Harus belajar dari awal. Nah, kalau saya sih prinsipnya begini. Kalau bagi masyarakat mereka tuh mungkin kinerjanya kurang baik kan. Iya. Nah, kita perbaiki kinerjanya. Jadi orang yang sama cuma kinerjanya diperbaiki. Kinerjanya. Skill mereka kan punya. Skill punya, pengalaman punya. Pengalaman punya sekian tahun, masa kita ganti demikian Iya. langsung. Jadi yang salah sekarang mungkin kinerjanya, Kinerjanya. kedisiplinannya. Iya. Nah, jadi situ Pak kita perbaiki. Kita kan yang mengaturnya. Iya. Kan sekarang posisi RT. Kadang-kadang RT, kadus sama kades juga jarang ketemu nih. Iya. Nah, kalau seandainya jadi kades, ada nggak program khusus buat para RT? Ada. Apa Ada. ini kalau boleh tahu? Dari kadus sampai RT ada. 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 Jadi untuk sekarang kan yang saya tahu di kantor tuh jarang ketemu tadi kan. Iya. Benar sekali. Nah, mungkin nanti ada program seperti misalnya jadwal bisa piket gitu. Oh, harus datang ke kantor Harus ya. datang ke kantor. Karena kita kan kalau saya yang memimpin kan tetap pegang prinsip melayani masyarakat. Intinya melayani masyarakat. Tetap masyarakat melayani. Tapi kan itu tim juga Pak. Kadus RT itu kan Iya, timnya tim. Pak Kades kan. Artinya kan harus siap melayani masyarakat. Harus siap melayani Iya. masyarakat. Jadi kalau tidak siap
bagaimana kita melihat masyarakat? Iya. Masyarakat kepengen apa kita nggak tahu. Sinergitasnya Pak, kalau seandainya kan di desa kan tidak hanya kepala desa, Iya. ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ada juga bidan-bidan desa. Iya. Nah itu kalau seandainya Pak Mas Ali insya Allah nanti Iya. terpilih, itu gimana nih? Apakah mempertahankan kondisi sekarang atau ada program lain yang akan dilaksanakan? Untuk yang demikian tetap kita butuh sinkronisasi juga Sinkronisasi dengan mereka. Iya. Mereka programnya bagaimana, kita bagaimana sinkron. Biar sama-sama menunjang. Begitu ya. Jadi programnya sama-sama mendukung. Iya. Babin apa programnya kan kita nggak tahu nanti. Iya. Tapi begitu kita rangkul begitu kan jadi tahu. Iya. Sinkronkan langsung. Kerjasama. Kerjasama yang baik. Bidan macam mana kepengennya kerjasama kita. Kerjasama. Kan sekarang orang gembar-gembor satu Indonesia. Mm-mm. Enak lah desa, dananya banyak. Iya. Ya enggak, dananya banyak. Kalau menurut Pak Mas Ali dengan kondisi keuangan yang sekarang, harusnya Desa Gunung Muda sudah jadi apa ya? Ini benar sih kalau ngomong dana ini banyak. Tapi dengan luas wilayah yang demikian, Iya. gajinya sedikit. Baginya banyak juga ya. Iya banyak juga. Jadi masyarakat nih itu yang sebenarnya transparansi juga perlu gitu. Transparansi ya. Iya. Dananya 2M Iya. datang. Mereka taunya 2M nih Banyak. banyak. Banyak ya. Padahal ada pajak juga ya. Ada pajak, ada pembagian Prioritasnya ya. prioritas. Nanti per desa per Dusun. RT itu bagi lagi yang mana lebih urgent. Iya. Nah, Memang yang penting itu Yang yang penting mana yang yang mana? mana yang dibutuhkan ya, bukan mana yang diinginkan. bukan. Jadi masyarakat tahunya, 2M bagi 20 RT sekian, Banyak, iya. banyak katanya. Tapi mereka nggak tahu sih karena transparansi dari kita nggak ada. Transparansi atau komunikasi penyampaian sebetulnya. Bisa jadi. Soalnya kalau sekarang itu termasuk program juga bagi kami nanti. Kalau sebenarnya ya seandainya kami jadi kades nanti, insya Allah nanti yang namanya musyawarah untuk kumpul tuh digalakkan lagi. Musyawarah ya. Ya, Musyawarah desa. musyawarah antar RT. Kalau kami di RT kami 3 bulan sekali lah. 3 bulan Musyawarah, sekali. minimal Ketemu ya. Temuan. Berarti itu rencana juga diterapkan nanti kalau seandainya terpilih. Insya Allah. Jadi mereka masyarakatnya yang kepengen tahu program kita, disitulah kita berembuk kan. Sampaikan. Ya. Sampaikan. Jadi mereka nggak bertanya lagi, kok kami cuma gini, RT kami cuma begini, RT sana begini, kan merasa Beda-beda tiap RT. beda gitu. Padahal kan kita melihat tadi yang lebih urgent yang mana. Mereka kan di situ saya bilang tadi bukannya nggak tahu, karena kita nggak kasih tahu. Karena kita nggak kasih tahu. Mereka kan berkhayal. Iya. 2M itu besar. Banyak bagi Banyak. mereka. Operasional desa nggak dihitung. Sekian. Iya. Untuk yang operasional lain Iya. sekian nggak dihitung. Mereka nggak tahu. Yang penting 20 RT ini katanya 2M bagi 20. Bagi 20 ya. 100 katanya. Iya. Masa nggak bisa bangun RT katanya 100 juta. Ya logika sih benar kan. Betul. Tapi kan dalam proses pembangunan tidak seperti itu. Jadi mereka nggak tahu situ. Kita bukan menyalahkan masyarakat karena kita yang belum mungkin menyampaikan ke arah itu. Kondisi saat ini ada 5 calon. Iya. Dari 5 calon ini kayaknya Pak Mas Ali sendiri yang RT ya. Iya. Ya. Iya. Itu bekal yang luar biasa seharusnya Pak. Ya karena RT yang kondisi terkini dari desa tahu kan. Ya enggak. Menganggap kondisi RT ini sebetulnya saat ini sebagai keuntungan atau modal besar atau malah sedikit membatasi gerak karena mungkin itu kan RT itu nggak boleh dong ke RT sini atau gimana kira-kira? Tidak juga. Selama ini kan sebenarnya saya itu termasuk memberi contoh juga kepada RT lain kan. Iya. Begini kita harusnya melayani masyarakat. Jadi Berarti dengan RT lain kompak atau jangan-jangan nanti timnya para RT juga se-Desa Gunung Muda ini? Enggak ya? itu masing-masing mereka. Iya masing-masing mereka ya. Bukan arus bawah ini bahwa ada
pergerakan politik RT nih mengusung Pak Masali dan tim sesnya ternyata RT 20 RT Segunung Muda, tidak? Kalau itu kan sesuai rembukan kemarin tidak boleh itu. Tidak boleh ya, karena memang ada peraturannya harus netral. Jadi memang tidak dirangkul di situ. Tidak dirangkul. Cuma kita boleh mencontohkan saja. Tapi kan pasti ada juga lah grup-grup RT ya. Ibaratnya komunikasi yang dibangun antar RT. Itu di grup PMDes ya. Di grup PMDes. Jadi ya? di situ isinya juga RT, kadus. Oh, semuanya ada di situ ya, perangkat semua ya. Berarti dalam kondisi perangkat Pak Masali sendiri ya? Nggak ada perangkat lain ya? Di yang calon kades? Iya. Ya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dalam tataran perangkat desa Gunung Muda Pak Masali sendiri. Iya. Ini poin besar sebetulnya Pak Masali. Ya, poin besar bahwa Pak Masali bisa merubah mana yang kurang baik, karena kadang-kadang merubah yang kurang baik ini kalau nggak saling kenal susah Pak. Benar. Ya, susah ya. Ya, dianggap kita kasih masukan dianggap mengkritik, menjatuhkan, padahal kita kasih masukan kan. Iya. Tapi kalau udah saling kenal biasanya agak lebih gampang lah, agak lebih enak bicara. Lebih enak bicara. Apa keinginan kan Pak penyampaian. Masali ini kalau tampilan tadi pertama kali saya ketemu terkesan agamis Pak. Ya, terkesannya agamis. Tapi kita juga menyadari bahwa di kebinekaan yang ada di Indonesia ini sangat dijunjung tinggi. Iya. Belinyu, kecamatan Belinyu ini sangat kondusif lah. Iya. Ya, tetapi di Gunung Muda itu kan tidak hanya satu agama. Iya benar. Ya, ada Konghucu, ada Buddha, ada Kristen, ada Muslim, bahkan ada agama adat. Iya. Ya, kepercayaan ya di air Abik. Kalau Pak Masali jadi kades, kira-kira gimana menyikapi ini? Ya seperti biasa, bebas, toleransi kita kan. Toleransi ya. Soalnya sekarang juga di RT kami itu bukan cuma Muslim. Oh, ternyata di tingkat RT pun bukan hanya Banyak. Muslim. Ya tadi ada Kristen, Ada. Jadi di komplek kami itu memang komplek. Berarti udah biasa lah melayani biasa. beda agama ya. Kadang pernah juga kan kegiatan kematian mereka kan. Oh, kita ikut juga ya. ikut bantu. Ya, karena kita selalu laku RT ya. Iya. RT. Harus mendampingi Harus kan. mendampingi. Berarti keyakinannya tidak akan canggung lagi lah ya. Insya Allah. Berinteraksi dengan Insya agama Allah. lain ya. Karena situ toleransi kita sampai sekarang kan aman. Untuk yang ke situ. Di masa muda di usia 30 tahun sempat mencalonkan menjadi kepala desa. Sekarang usia sudah 42 tahun. Iya. Tidak lagi dikatakan pemuda. Iya. Tapi apakah masih ada program-program yang akan mengedepankan atau merangkul, memberi kesempatan kepada pemuda? Tetap. Karena sekarang kalau insya Allah jadi kadis nanti Karang Taruna tuh mau di Karang Taruna. Gitu. Kondisi sekarang gimana Karang Tarunanya? Karang Taruna nih ada tapi Tiada. Ada tapi tiada. agak sepi. Agak sepi. Tapi saya lihat di Desa Gunung Muda remaja masjidnya cukup aktif ya. Aktif, boleh dibilang aktif tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan. Perlu. Berarti akan ada nanti plot-plot atau ruang-ruang buat pemuda. Insya Allah. Termasuk penganggaran. Insya Allah. Karena Ya. di situ termasuk juga kita nih akhlak, Akhlak ya. penurunan juga. Penurunan. Kalau kita perhatikan kan secara tidak langsung nih, Iya. penurunan akhlak. Karena sedang dengar kabar di seluruh penjuru desa minuman alkohol dan narkoba udah masuk ke desa-desa Pak ya. Maka tuh situ juga ada program itu. Ada program. Kerjasama. Kita giatkan lagi Irmas, Karang Taruna, manfaatkan lagi, Itu. giatkan lagi. Pemuda ini kan generasi nanti Iyalah yang akan meneruskan kita. Jadi mereka yang Kita nggak bisa selamanya di sini. Iya. Jadi kami sadar betul mereka yang harus kita bangun dulu, Persiapkan ya. persiapkan. Paling kalau jadi kades 6 tahun, Iya. setelah Mereka lah yang generasi iya. mereka juga. Harapan kita kan desa ini tetap bagus, Betul. bukan makin mundur, Mundur. harus lebih maju.
saya maju nanti lebih maju lagi. Harus lebih maju ya. Lebih maju. Harus lebih maju. Jadi generasi saya nanti lebih bagus. Harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Terkait dengan olahraga, dulu sering juga kan dengar, lihat, bahkan nonton di Gunung Muda bisa buat kejuaraan sepak bola atas level kabupaten lah, ya enggak. Kira-kira kondisi akhir kan karena pandemi agak berkurang. Tapi kalau pandemi segera berakhir, Pak Mas Ali terpilih, pada program khusus juga buat olahraga. Olahraga tetap kita sama lah, diutamakan, semua diutamakan. Tapi kan ada batasan Pak, karena nggak bisa dibagi semuanya juga, dananya nggak cukup juga Pak. Bisa kita porsi situ kan. Iya. Makanya nanti kalau program itu kita jalankan, insya Allah nanti Karang Taruna ataupun insan olahraga itu kita bentuk kegiatan yang menghasilkan. Iya. Nah, jadi kalau mereka tetap danakan tidak cukup. Iya. Kalau mereka ada penghasilan sendiri kan, dari klub-klub di orang kita bimbing, kita bina, kita kasih modal, ada masukan sendiri kan nggak susah juga dengan mereka. Begitu, Paling Pak, nambah-nambah sedikit. Nah, jadi kedepannya pemikiran kami begitu. Iya. Seperti Karang Taruna, macam tadi kita bikin tambak banyak-banyak. Iya. Mereka yang kelola, hasilnya untuk mereka, masuk uang kas, kan lumayan. Iya. Dalam setahun sekian. Begitu Pak ya. Ya. Dan Bapak sudah melakukan itu kan? Nah, jadi tinggal menerapkan kepada mereka. Oke. Saya dengar-dengar katanya Pak Mas Ali ini seorang pesilat juga. Ya. Berarti aktif melestarikan budaya bangsa. Apa ada program khusus karena pesilat? Apakah ada program khusus juga nantinya buat Ada untuk budaya. kebudayaan? Kebudayaan Apa kita. itu Pak? Karena saya ini ya harus kita sadari dan harus kita yakini bahwa ada satu potensi besar di Gunung Muda, yaitu dusun air abik. Yang nggak ada dusun-dusun seperti itu di tempat lain. Mereka punya lembaga adat sendiri, punya agama kepercayaan sendiri. Nah, ini gimana terkait dengan budaya tadi, dan Pak Mas Ali setelah ngobrol-ngobrol ternyata ya seorang pesilat ya. Untuk kebudayaan mereka ya jangan sampai hilang gitu. Sepakat itu ya. Sepakat. Sayang ya. Sampai hilang ya. Jadi nanti kita fasilitasi bagaimana mereka maunya. Iya. Nah, ataupun kita ikut program pemerintah yang di atas bisa. Jangan sampai hilang, sayang sekali. Iya, karena udah namanya udah kemana-mana ya. Kemana-mana. Pesta adat kita punya. Iya. Nah, nanti hilang ya. Tinggal kenangan. Kenangan. Bagaimana? Bapak dulu ini, tapi cuma kenangan. Ya, terkait selain air abik kita fokuskan ke pencak silatnya. Pak Mas Ali gimana? Ada program khusus? Ada sih, karena termasuk juga di situ nanti kalau mereka mau kerjasama sama Pemdes kan, masyarakat nih termasuk juga perbaikan akhlak di situ. Perbaikan akhlak itu lewat pencak silat. Pencak silat bisa, karena di situ di pencak silat itu kan bagus tuh untuk perbaikan akhlak, menguji kesabaran kita itu, ketenangan kita. Jadi budaya yang minum-minum itu kan bisa kurang nanti. Udah mulai masuk ya? Waduh, udah banyak. Cuma kan kita sekarang mungkin belum terlalu nampak. Tapi sudah mulai. Tapi fakta di lapangan ada banyak ya. Banyak. Jadi itu nanti termasuk juga kan dukungan orang tua. Iya. Karena kita walaupun program kita bagus, masyarakat tidak mendukung, percuma juga ya. Sebagus apapun program, hanya jadi tulisan aja ya. Kalau bisa, insya Allah kalau saya mimpin jangan cuma di kertas begitu maksudnya. Iya. Jangan slogan juga. Betul. Pak Mas Ali, di sebuah wilayah desa itu kan tidak hanya olahraga, budaya, pemuda, tapi ada satu bagian juga yang sangat penting. Biasanya ini ibu-ibu. PKK atau apalah namanya kan. Itu gimana? Kira-kira ini kan harus dipimpin oleh Ibu Kades nantinya. Iya. Nah, ini gimana? Siap nggak ini? Apa pendampingnya? Istrinya untuk memimpin ini, membantu tugas Pak Mas Ali dalam membangun ini, membuat Gunung Muda lebih baik. Ya, insya Allah nanti dibimbing juga. Dibimbing ya.
Karena itu tugas berat loh Pak. Iya. Tapi selama ini udah mulai belum berkecimpung di situ atau apa ikut di mana? Enggak, belum. Kalau Belum istri ya, belum istri ya. saya belum. Tapi kalau seandainya bantu-bantu melayani masyarakat yang di RT-nya Pak Mas Ali, Biasa. biasa ya? Biasa. Biasa. Sebelum jadi RT juga sudah biasa. Sudah biasa itu ya? Kami di RT itu sudah biasa tuh gotong royong. Iya, ya salah satunya gotong royong itu udah mulai langka sekarang Pak ya? Sebenarnya sih kelangkaan itu kan yang membuat kelangkaan itu pemimpinnya juga. Pemimpinnya juga Ya kalau mereka gotong royong pemimpinnya tidak ikut, tak ikut lama-lama hilang juga Pak ya? juga, karena mereka kan melihat Betul. ya bagaimana ini, masa pemimpinnya yang ngajak dia yang nggak datang, ataupun ngajak tapi dia ngobrol sama yang lain, bukan bekerja. Iya. Kita kan memimpin nih, bukan memerintah. Betul. Kita harus pemimpin, kita yang mulai, kita yang menjadi Contoh. bukan pemerintah kita. Betul. Kalau pemerintah sih ya kamu sini kamu situ, Iya. jangan kan gitu. Kalau saya prinsip saya nggak ada gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dia siap melayani, siap menjadi contoh. Contoh. Karena Siap pemimpin melayani, siap menjadi contoh. ya. Ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada para pendukung, kepada tim. Saya persilahkan untuk disampaikan Pak Mas Ali. Nah, kepada masyarakat yang insya Allah tidak lama lagi kita mengadakan pesta demokrasi untuk pemilihan PKDS tanggal 13 Oktober. Insya Allah kalau nggak ada halangan kan. Ya, kalau ada halangan tidak ada Jadi, perubahan. pesan kami kepada masyarakat, khususnya semua masyarakat, pilihlah calon yang sesuai dengan hati nurani. Jangan melihat yang kadang-kadang Janjinya ya. jangan terlalu fokus pada janji. Janji bisa Diingkari. diingkar. Tapi lebih pada apa ini Pak Mas Ali? Titik beratkan pada keyakinan. Keyakinannya siapa yang akan Siapa yang lebih baik. Nah, semua tuh calon program visi misi saya jamin, saya yakin bagus semua. Iya, Jadi artinya keyakinan kita, keyakinan kita siapapun bagus. siapapun bagus itu. Nggak ada yang meletakkan visi misi itu jelek. Betul. Jadi yakin kita. Nah, pesan keluarga kalau mereka sudah milih siapapun nanti yang jadi kadesnya, dukung programnya. Dukung program Walaupun siapapun. siapapun itu. Ya, walaupun kita secara nurani nggak milih dia, Iya. tapi harus kita dukung programnya. Siapapun nanti Siapapun terpilih. yang terpilih. Tidak harus saya, siapapun. Dalam artian bahwa Pak Mas Ali siap menang, Siap kalah. siap kalah. Ya. Ini baru kesatria ya. Ya. nggak? Ini hanya soalnya ini hanya kompetisi ya. Iya. Hanya kompetisi. Berarti siap menang, siap kalah. Siap kalah. Ini betul-betul kesatria, ini pesilat ini. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini kan sudah mulai bertemu, berinteraksi dengan panitia. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Mas Ali selaku RT juga selaku calon kades terhadap panitia? Atau ada pesan khusus buat panitia pelaksana? Untuk panitia pelaksana pesannya sesuai dengan kesepakatan kita, netral, Netral. tidak memihak, jaga kinerjanya yang baik. Ya, Ya, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat juga. kepentingan masyarakat Iya, banyak ya. banyak. Bukan hanya kepentingan 1-2 orang. Bukan. Ini bukan kepentingan para calon, bukan. kepentingan masyarakat. Pasti ini kepentingan masyarakat. Calon pun untuk masyarakat nanti. Iya. Ya. Jadi itu aja pesan Itu buat aja. masyarakat. Sekarang di luar panitia ada pemerintah desa yang sebentar lagi akan digantikan kepemimpinannya oleh siapa, dan juga ini menjadi rumah bagi Pak Mas Ali selaku RT. Ada pesan khusus karena di saat nanti PJ Kadesnya udah selesai, mungkin yang bekerja sekarang ini kan bukannya kabinet yang akan dipilih kan, karena Pak Kades yang lama nggak calon lagi kan, nggak jadi calon lagi. Ini kan kabinetnya beliau dulunya. Nah, kira-kira apa nih pesan buat
takutnya mereka kan beranggapan, wah kalau ini menang udahlah kita diganti nih, nah, segala macamnya enggak. Nah coba pesan buat rekan-rekan aparatur di kantor desanya. Untuk rekan-rekan yang teman-teman lah, Ya. selama ini sudah kecimpung bersama, kita perbaiki lagi kinerja kita. Sumpama saya jadi kades, ya ikutlah program dengan baik. Jadi disiplin lebih ditingkatkan. Disiplin ya, Ya. Pak. Kalau untuk menggantikan, insya Allah belum ada kepikiran, soalnya mereka nih sudah cukup skillnya, lama berkecimpung kan. Lama berkecimpung. Artinya Pengalaman, pengalaman kita ambil mereka pengalaman, paling disiplin atau kinerjanya kita perbaiki. Iya. Ya, kalau untuk mengganti nanti yang repot Kadesnya masyarakat, sendiri ya. kades repot, masyarakat juga repot. Tambah repot ya. Ya, masyarakat jangan anggap remeh kalau menggantikan suatu Iya. itu. Soalnya mereka bisa terkendala. Iya. Yang menggantikan juga belum tentu lebih baik Belum ya. tentu lebih baik. Tetap harus belajar. Iya. Mungkin dalam setahun Belum tentu belum juga. tentu bisa. Nah, jadi selama setahun kalau belum tentu, ya masyarakat juga yang kesepor. Iya. Jadi yang bagi yang warga juga mengingatkan, yang menuntut untuk menggantikan mereka, pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu ya. Jangan lupa nanti. Karena banyak juga ya yang minta diganti ya. Iya, tetap kalau kita kan sudah jalan-jalan. Iya, udah. Jadi tetap ada yang ngomong kita ganti, jangan. Heeh. Karena mereka punya pengalaman, skill Iya. sudah ada. Iya. Kita yang membinanya bagaimana, Iya. ngaturnya. Iya. Jadi mungkin untuk situlah yang untuk kawan-kawan, kalau insya Allah kalau saya terpilih kita perbaiki. Oke. Satu lagi. Ya. Di desa itu kan punya lembaga legislatifnya, BPD ya. Pak Mas Ali sudah pengalaman lah, pasti sudah sering ketemu dengan BPD karena Ya. kinerja RT kan. Seandainya terpilih, gimana ini? Atau ada pesan khusus buat para rekan-rekan di BPD? Kan biasanya ini menjadi tim pengawas handal nih di tingkat desa. Gimana ini Pak Mas Ali? Atau ada rencana khusus atau gimana? Kalau untuk BPD kan lembaga mereka. Iya, lembaga. Jadi begini, kalau seumpama saya jadi kades, Iya, jangan takut, jangan canggung, sama-sama ya. sama-sama. Jadi tetap kita ini kan harus kerjasama. Hmm, Jangan takut. Ya di luar kita teman, iya. di dalam enggak. Tetap kerja ya. Tetap kerja. Iya. Tapi kan sering nih kan BPD mengawasi kritik protes kepada pemerintah desa. Iya. Kira-kira nanti siap ya? Siap, karena hak mereka itu. Hak mereka ya. Hak mereka. Memang tugasnya mereka Tugas ya. mereka. Maka Tugasnya. itu tadi saya katakan, jangan canggung. Silakan Demi saja. untuk kebaikan, demi untuk Silakan kebaikan saja. masyarakat, silakan saja. Silakan saja ya. Sudah melenceng dari visi misi, silakan. Silakan ya. Ingatkan. Diingatkan. Ya, Iya. ya tentu dengan cara yang bagaimana. Iya, cara yang baik lah ya. Ada yang Saat baik. itu. Soalnya kalau ada kecanggungan ataupun tidak enak, sudah tidak jalan pemerintahan. Betul. Ya. Ya. Betul. Kalau saya itu prinsipnya, Itu jangan. ya. Insya Allah saya nggak dendam, Iya. karena Oke. haknya, hak mereka itu BPD. Oke. Ya, Iya. Terakhir ya. ya. Ya, terakhir. Karena ini kompetisi, mungkin ada pesan khusus untuk para rivalnya, 4 orang ini. Gimana? Ya untuk teman-teman yang sama-sama calon, bermain manis lah. Bermain manis ya. Kepercayaan masyarakat jangan kita nodai lagi. Gitu. Ya, karena kepercayaan masyarakat itu yang kita jaga sekarang. Ya. Jangan sampai mereka pun nggak percaya lagi. Jangan sampai nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi. Kita belum jadi kades pun mereka nggak percaya. Apa gitu? Calon kan? Jangan sampai demikian. Jadi untuk teman-teman yang calon kades yang lainnya, jaga kepercayaan mereka. Jaga kepercayaan. Jadi insya Allah mereka pun nanti datang ke TPS-nya dengan hati yang senang. Karena hati senang. Ya, saya sudah punya pilihan. Saya sudah punya pilihan ya. Tidak terkait harus saya kan. Iya. Yang penting ini untuk semua. Jadi saya sudah punya pilihan, coblos mereka yang sesuai dengan hati nurani. Hati nurani mereka. Jangan janji. Jangan janji. Percuma janji bisa diingkari. Paling kenceng di penjara. Ya. Baik, Pak Mas Ali, perkenannya sudah cukup ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Mas Ali Ya. untuk
menyampaikan, mengajak seluruh masyarakat di Gunung Muda ataupun meminta doa kepada seluruh keluarga yang ada di luar untuk memilih Pak Mas Ali di tanggal 13 nanti. Silakan, saya persilakan Pak Mas Ali. Baiklah, kepada seluruh masyarakat Desa Gunung Muda, jadi pesan saya untuk datang ke TPS nanti tanggal 13 bulan 10 Oktober dengan hati yang tenang dan lega. Jangan ada sampai ada paksaan, jangan juga enggak pergi, karena disitulah menentukan majunya atau berubahnya desa kita tercinta. Jangan percaya pada janji, bahkan bisa diingkari. Nah, itu cukup Buat mungkin keluarga, untuk di keluarga luar Gunung Muda atau apa, ya juga di luar. nah, atau minta doa, minta apa, Tetap. Kalau mohon doa dukungan itu tetap. ya. Untuk warga juga ingatkan, doa dan dukungan sangat kami perlukan. Yang kami perlukan juga pencoblosan Anda. Pencoblosan Iya. di tanggal 13. Kalau cuma doa dan dukungan tidak dicoblos, tidak jadi saya. Nggak jadi saya. Ya. Jadi insya Allah nanti selain doa, dukungan, datang ke TPS, coblos nomor 5. Insya Allah Iya, bersama kita membangun, bersama kita merubah, bersama kita baik. Baik. Desa bukan milik saya, milik semua warga. milik semua warga. Oke, Pak Mas Ali, luar biasa, seorang tokoh yang low profile, tenang bersahaja, yang mendapatkan kepercayaan sementara dari panitia pelaksana pemilihan kepala desa Gunung Muda dengan nomor urut 5. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang di program Ngopi Batok ini. Mudah-mudahan terpilih di tanggal 13 nanti. Kalau terpilih, kami akan mengundang kembali dalam program 100 hari pertama membangun desa Gunung Muda. Insya Allah. Sedia Pak ya? Insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahumma fiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.